Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah dimanapun saja berada, berbicara tentang hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud adalah hati kita. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita jaga kebersihan hati ini. Jauhkan dari sifat-sifat madhmumah, jauhkan dari sifat-sifat tercela, penyakit hati. Kalau berbicara hati, manusia itu asalnya bersih. Manusia itu asalnya fitrah. Itu dalam Islam. Dan Islam tidak mengenal wala taziru waziratun wizra ukhra. Islam tidak mengenal dosa bawaan. Manusia terlahir dalam keadaan suci. Hanya saja kemudian para jemaah sekalian, kita ini dipengaruhi oleh lingkungan. Akhirnya kita menjadi kotor, hati kita menjadi tidak baik, akhlak kita menjadi tidak baik. Maka kemudian kita harus segera mengobati penyakit ini. Ada 3 penyakit hati yang paling penting untuk dijaga sesuai dengan pesan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Salasun muhlikat. Ada 3 penyakit hati yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah syuhun muta', pelit yang diikuti. Yang nomor 2 wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan yang nomor 3 adalah wa i'jabul mar'i bi nafsih, bangga terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, penyakit yang pertama Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyampaikan, yang dimaksud adalah penyakit hasud atau penyakit iri, penyakit dengki. Kalau saya mengatakan sederhana, penyakit ini disebut penyakit SMS, yakni penyakit senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Lah ini bisa kena kepada siapapun. Makanya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, iyyakum wal hasada, awas, jangan sampai terkena penyakit hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, dapat mengikis kebaikan. Kama yakulun narul hatab, sebagaimana api dapat menggerogoti kayu bakar. Makanya para jemaah sekalian, jangan kita pelihara sifat hasud ini. Jangan sampai kita pelihara sifat iri dan dengki. Karena apa? Karena akan menyakitkan dirinya sendiri. Al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang yang hasud hidupnya akan tersiksa selama-lamanya. Ini di dunia. Mengapa tersiksa, Kiai? Iya, karena tiap hari Allah memberikan pangkat, jabatan, kekayaan, kemuliaan kepada hamba-hambanya tanpa batas. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Dan kita yang punya sifat hasud ini mengatakan, kok ini, kok itu, gak pantas dia. Artinya apa? Tidak senang kalau ada orang lain senang. Sebaliknya kalau ada tetangganya, kawannya, kerabatnya mendapatkan kesusahan, dia justru senang. Inilah para jemaah sekalian. Makanya hidupnya akan tersiksa. Dan ingat, al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin dan tidak pantas jadi pemimpin sampai kapanpun. Karena apa? Karena orang tuh cut nanti ya. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena orang hasud itu kerjaannya tidak suka melihat orang maju, tidak suka melihat orang bahagia. Padahal tugas dari pemimpin dimanapun saja,
bagaimana sekiranya orang bahagia, bagaimana sekiranya orang maju. Itu tugas pemimpin. Makanya dikatakan al-hasud la yasud, orang hasud tidak akan jadi pemimpin. Makanya para jemaah sekalian, ayo kita sembuhkan penyakit hasud, penyakit iri dan dengki ini dengan SMS. Apa itu? Senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Dan ini adalah sikap yang harus dikembangkan oleh seorang mukmin. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, hindari penyakit riya. Apa riya itu? Al-amalu li ajli nas, beramal karena manusia, beribadah karena manusia, atau sebaliknya, wa tarkul amal li ajli nas, meninggalkan ibadah karena manusia. Mengapa kamu tidak mau sholat jamaah? Kenapa kamu tidak mau baca Quran? Saya takut dipuji. Sama siapa? Ya sama kawan saya, takut dibilang so alim misalnya. Maka saudara meninggalkan ibadah karena manusia, itu jatuh kepada riya yang lain. Maka yuk ikhlaskan karena Allah setiap langkah ibadah kita, maka insya Allah kita akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para jemaah sekalian, hindari sifat ujub. Ujub itu merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling baik, orang lain kotor, orang lain ahli maksiat, dan akhirnya bergemuruh dalam hatinya perasaan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka para jemaah sekalian, kalau ada orang mengaku paling baik, maka sejatinya dia bohong. Ujub itu menunjukkan dia sombong, dan sombong tidak pantas bagi manusia, karena sombong hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.